Langit di atas medan perang Badar begitu cerah, tetapi atmosfernya tegang dengan dua pasukan yang bersiap untuk pertempuran besar. Pasukan Muslim yang jauh lebih kecil jumlahnya berdiri tegak dengan keyakinan penuh, sementara pasukan Quraisy berdiri di seberang mereka lebih besar dan lebih bersenjata. Di tengah pasukan Muslim berdiri seorang ksatria luar biasa, Zubair bin Awwam, dengan tubuh tegap, mata tajam, dan sorot wajah penuh keberanian. Ia mengenakan baju besi berwarna keemasan yang berkilau di bawah sinar matahari, membuatnya tampak gagah di antara prajurit Muslim lainnya. Tangannya menggenggam erat pedang tajam berkilauan, sementara di punggungnya tersandang tombak panjang yang selalu siap menusuk lawan dari kejauhan. Dari sisi pasukan Quraisy muncul seorang pejuang yang ditakuti, Ibnu Za'atukafs, pria bertubuh tinggi, kekar, dan dikenal sebagai salah satu ksatria terbaik mereka. Ia datang dengan kuda perang hitam yang besar, membawa perisai baja tebal, serta pedang besar yang mampu menebas siapa saja yang menghalanginya. Ketika pertempuran dimulai, Ibnu Za'atukafs dengan lincah bergerak di atas kudanya, mengayunkan pedangnya dengan kekuatan besar ke arah pasukan Muslim. Dengan setiap serangannya, para prajurit Muslim harus berhati-hati, karena pedangnya bisa membelah perisai dan baju besi dengan mudah. Dari kejauhan, Zubair bin Awwam memperhatikan gerak-gerik Ibnu Za'atukafs, mengetahui bahwa ia tidak boleh dibiarkan lebih lama di medan perang. Dengan kecepatan luar biasa, Zubair mulai berlari ke arah Ibnu Za'atukafs, mengangkat tombaknya dengan penuh keyakinan. Ketika jaraknya sudah cukup dekat, Zubair mengayunkan tombaknya dan melemparkannya dengan kekuatan penuh. Tombak itu meluncur dengan kecepatan luar biasa dan menembus tepat di tengah bagian tubuh yang tidak tertutupi baju besinya Ibnu Za'atukafs, menancap hingga menembus baju besinya. Ibnu Za'atukafs terjatuh dari kudanya, tubuhnya terguncang oleh serangan yang tak disangka-sangka itu. Dengan cepat, Zubair mendekatinya, mencabut tombaknya dari tubuh lawannya, lalu mengayunkan pedangnya untuk memberikan pukulan terakhir. Ibnu Za'atukafs pun tumbang di tanah, tak lagi bergerak, dan menjadi salah satu korban penting di pihak Quraisy. Setelah duel ini, pasukan Muslim semakin bersemangat melihat bagaimana ksatria terkuat Quraisy bisa dikalahkan oleh keberanian dan kecerdasan seorang pejuang Muslim. Rasulullah tersenyum melihat kemenangan ini, mengetahui bahwa Zubair adalah salah satu pejuang terbaik Islam. Setelah perang usai, tombak yang digunakan Zubair untuk membunuh Ibnu Za'atukafs tetap ia simpan sebagai tanda kemenangan. Perang Badar menjadi salah satu kemenangan besar pertama dalam sejarah Islam, dan keberanian para sahabat seperti Zubair bin Awwam menjadi inspirasi bagi generasi Muslim berikutnya. Langit di atas medan perang Badar begitu cerah, tetapi atmosfernya tegang dengan dua pasukan yang bersiap untuk pertempuran besar. Pasukan Muslim yang jauh lebih kecil jumlahnya berdiri tegak dengan keyakinan penuh, sementara pasukan Quraisy berdiri di seberang mereka lebih besar dan lebih bersenjata. Di tengah pasukan Muslim berdiri seorang ksatria luar biasa, Zubair bin Awwam, dengan tubuh tegap, mata tajam, dan sorot wajah penuh keberanian. Ia mengenakan baju besi berwarna keemasan yang berkilau di bawah sinar matahari, membuatnya tampak gagah di antara prajurit Muslim lainnya. Tangannya menggenggam erat pedang tajam berkilauan, sementara di punggungnya tersandang tombak panjang yang selalu siap menusuk lawan dari kejauhan. Dari sisi pasukan Quraisy muncul seorang pejuang yang ditakuti, Ibnu Za'atukafs, pria bertubuh tinggi, kekar, dan dikenal sebagai salah satu ksatria terbaik mereka. Ia datang dengan kuda perang hitam yang besar, membawa perisai baja tebal, serta pedang besar yang mampu menebas siapa saja yang menghalanginya. Ketika pertempuran dimulai, Ibnu Za'atukafs dengan lincah bergerak di atas kudanya, mengayunkan pedangnya dengan kekuatan besar ke arah pasukan Muslim. Dengan setiap serangannya, para prajurit Muslim harus berhati-hati, karena pedangnya bisa membelah perisai dan baju besi dengan mudah. Dari kejauhan, Zubair bin Awwam memperhatikan gerak-gerik Ibnu Za'atukafs, mengetahui bahwa ia tidak boleh dibiarkan lebih lama di medan perang. Dengan kecepatan luar biasa, Zubair mulai berlari ke arah Ibnu Za'atukafs, mengangkat tombaknya dengan penuh keyakinan. Ketika jaraknya sudah cukup dekat, Zubair mengayunkan tombaknya dan melemparkannya dengan kekuatan penuh. Tombak itu meluncur dengan kecepatan luar biasa dan menembus tepat di tengah bagian tubuh yang tidak tertutupi baju besinya Ibnu Za'atukafs, menancap hingga menembus baju besinya. Ibnu Za'atukafs terjatuh dari kudanya, tubuhnya terguncang oleh serangan yang tak disangka-sangka itu. Dengan cepat, Zubair mendekatinya, mencabut tombaknya dari tubuh lawannya, lalu mengayunkan pedangnya untuk memberikan pukulan terakhir. Ibnu Za'atukafs pun tumbang di tanah, tak lagi bergerak, dan menjadi salah satu korban penting di pihak Quraisy.
Setelah duel ini, pasukan Muslim semakin bersemangat melihat bagaimana ksatria terkuat Quraisy bisa dikalahkan oleh keberanian dan kecerdasan seorang pejuang Muslim. Rasulullah tersenyum melihat kemenangan ini, mengetahui bahwa Zubair adalah salah satu pejuang terbaik Islam. Setelah perang usai, tombak yang digunakan Zubair untuk membunuh Ibnu Dza'atu Kafs tetap ia simpan sebagai tanda kemenangan. Perang Badar menjadi salah satu kemenangan besar pertama dalam sejarah Islam, dan keberanian para sahabat seperti Zubair bin Awam menjadi inspirasi bagi generasi Muslim berikutnya. Langit di atas medan perang Badar begitu cerah, tetapi atmosfernya tegang dengan dua pasukan yang bersiap untuk pertempuran besar. Pasukan Muslim yang jauh lebih kecil jumlahnya berdiri tegak dengan keyakinan penuh, sementara pasukan Quraisy berdiri di seberang mereka lebih besar dan lebih bersenjata. Di tengah pasukan Muslim berdiri seorang ksatria luar biasa, Zubair bin Awam, dengan tubuh tegap, mata tajam, dan sorot wajah penuh keberanian. Ia mengenakan baju besi berwarna keemasan yang berkilau di bawah sinar matahari, membuatnya tampak gagah di antara prajurit Muslim lainnya. Tangannya menggenggam erat pedang tajam berkilauan, sementara di punggungnya tersandang tombak panjang yang selalu siap menusuk lawan dari kejauhan. Dari sisi pasukan Quraisy muncul seorang pejuang yang ditakuti, Ibnu Dza'atu Kafs, pria bertubuh tinggi, kekar, dan dikenal sebagai salah satu ksatria terbaik mereka. Ia datang dengan kuda perang hitam yang besar, membawa perisai baja tebal, serta pedang besar yang mampu menebas siapa saja yang menghalanginya. Ketika pertempuran dimulai, Ibnu Dza'atu Kafs dengan lincah bergerak di atas kudanya, mengayunkan pedangnya dengan kekuatan besar ke arah pasukan Muslim. Dengan setiap serangannya, para prajurit Muslim harus berhati-hati, karena pedangnya bisa membelah perisai dan baju besi dengan mudah. Dari kejauhan, Zubair bin Awam memperhatikan gerak-gerik Ibnu Dza'atu Kafs, mengetahui bahwa ia tidak boleh dibiarkan lebih lama di medan perang. Dengan kecepatan luar biasa, Zubair mulai berlari ke arah Ibnu Dza'atu Kafs, mengangkat tombaknya dengan penuh keyakinan. Ketika jaraknya sudah cukup dekat, Zubair mengayunkan tombaknya dan melemparkannya dengan kekuatan penuh. Tombak itu meluncur dengan kecepatan luar biasa dan menembus tepat di tengah bagian tubuh yang tidak tertutupi baju besinya Ibnu Dza'atu Kafs, menancap hingga menembus baju besinya. Ibnu Dza'atu Kafs terjatuh dari kudanya, tubuhnya terguncang oleh serangan yang tak disangka-sangka itu. Dengan cepat, Zubair mendekatinya, mencabut tombaknya dari tubuh lawannya, lalu mengayunkan pedangnya untuk memberikan pukulan terakhir. Ibnu Dza'atu Kafs pun tumbang di tanah, tak lagi bergerak, dan menjadi salah satu korban penting di pihak Quraisy. Setelah duel ini, pasukan Muslim semakin bersemangat melihat bagaimana ksatria terkuat Quraisy bisa dikalahkan oleh keberanian dan kecerdasan seorang pejuang Muslim. Rasulullah tersenyum melihat kemenangan ini, mengetahui bahwa Zubair adalah salah satu pejuang terbaik Islam. Setelah perang usai, tombak yang digunakan Zubair untuk membunuh Ibnu Dza'atu Kafs tetap ia simpan sebagai tanda kemenangan. Perang Badar menjadi salah satu kemenangan besar pertama dalam sejarah Islam, dan keberanian para sahabat seperti Zubair bin Awam menjadi inspirasi bagi generasi Muslim berikutnya.